Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Ati Purwaningrum, pembimbing mata pelajaran seni budaya di SMK Negeri 10 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep budaya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjabarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami konsep budaya dan memilah konsep budaya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu pertama, menjelaskan konsep-konsep budaya menurut para ahli dan unsur budaya. Yang kedua, mendeskripsikan wujud budaya dan ekspresi budaya dalam masyarakat. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai konsep budaya yang berisi tentang apa sih definisi budaya, wujud kebudayaan, unsur kebudayaan, dan ekspresi budaya dalam masyarakat. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk memahami tentang budaya, kita harus terlebih dahulu memahami tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Seorang ahli bernama C. Kluckhohn membagi unsur kebudayaan menjadi 7, yaitu kesenian, bahasa, sistem kekerabatan atau organisasi, sistem mata pencaharian hidup, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ilmu pengetahuan, dan terakhir sistem religi. Dan dapat diartikan sebagai skala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Contohnya adanya seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Bahasa merupakan sebuah pengucapan indah dalam suatu elemen kebudayaan yang mampu menjadi alat perantara utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan berupa bahasa, lisan, maupun tulisan. Sistem kekerabatan atau organisasi sosial merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Contohnya adalah adanya sistem kekerabatan ambilinial, patrilineal, dan bilateral. Mata pencaharian hidup merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Contohnya adalah adanya sistem bercocok tanam, perikanan, dan lain sebagainya. Sistem peralatan hidup dan teknologi merupakan jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat. Contohnya adalah proses pembuatan kain tenun. Sistem religi diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal,
Contohnya adalah adanya upacara adat di tiap daerah. Setelah kita pelajari tentang unsur-unsur kebudayaan, kita lanjutkan mengenai hal penting lainnya tentang budaya, yaitu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan antara lain ide atau gagasan, aktivitas, dan hasil budaya. Ide atau gagasan. Gagasan merupakan pola pikir yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan ide-ide atau gagasan yang bersifat abstrak. Contohnya adalah bahwa masyarakat pedalaman atau masyarakat pesisir masih mempercayai dengan hal-hal yang berbau mistis, seperti mempercayai adanya benda pusaka. Aktivitas merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam sistem sosial, sehingga manusia saling berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama manusia yang lain sesuai dengan adat dan kebiasaan. Hasil budaya merupakan suatu peninggalan yang berbentuk hasil karya, benda, atau fisik yang bisa didokumentasikan. Seni telah ada sejak zaman dahulu, tepatnya sejak era prasejarah. Seni merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari kebudayaan yang diciptakan dari hubungan manusia dalam lingkungan sosialnya. Melalui pernyataan tersebut, terlihat bahwa seni terlahir sebagai ekspresi atau ungkapan masyarakat terkait kebudayaan yang ada di sekitarnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai seni sebagai media komunikasi. Dan yang kedua, mengenai gambar sebagai salah satu media ekspresi. Seni sebagai media komunikasi berkaitan erat dengan seni sebagai ekspresi. Ekspresi manusia, baik berupa perasaan, gagasan, imajinasi, maupun kritik, dituangkan ke dalam bentuk-bentuk seni. Pada masa lalu, seni sebagai media komunikasi banyak ditemukan dalam bentuk gambar atau lukisan. Sebagai contoh, lukisan purbakala berupa cap tangan atau gambar-gambar simbolik yang ditemukan dalam dinding gua merupakan cerminan penggunaan seni sebagai media komunikasi yang memberikan pemahaman kepada manusia modern mengenai budaya masyarakat prasejarah. Kegiatan berkarya seni selalu diwarnai dengan imajinasi ekspresif dan daya kreasi yang selalu dominan. Ekspresi seniman biasanya disalurkan lewat berbagai media kreasi, salah satunya gambar. Menurut Ching, tahun 2002, menggambar dimaknai sebagai pembuatan guratan di atas sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan. Semoga paparan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya Indonesia.